saya merasa kita semua punya tanggung jawab moral. Setiap generasi punya tanggung jawab untuk terus menceritakan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi berikutnya, tetapi sambil duduk bersama, melakukan dialog, bukan hanya mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu, tetapi apa yang bisa kita jadikan referensi sekaligus memotivasi dan menginspirasi kita bagi perjuangan kita ke depan sebagai bangsa. Kita harus bersatu dan bisa bangkit. Kalau dulu ingin bangkit dari penjajahan, dari kolonialisme. Nah sekarang kita harus bersatu dan bangkit dari krisis. Krisis apa yang kita rasakan tentu 2 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19, dengan segala dampak ekonomi dan sosial. Nah kalau kita tidak bersatu, sulit kita untuk bangkit dan pulih. Padahal kita punya tujuan besar. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan semakin sejahtera di abad ke-21 ini. Kalau kita ingin itu terjadi, tidak ada cara lain selain kita bersatu dan bangkit. Ya, karena memang harapannya dengan semangat itu ya, nanti di masa depan akan muncul gitu pemimpin-pemimpin yang tentunya pemimpin idaman rakyat ya kan Mas Ahaye. Terkait itu, kita punya informasi apa sih Mas Ahaye? Oke Rizka, saudara, kepemimpinan nasional akan berganti pada pemilu 2024. Masyarakat berharap Presiden Indonesia mendatang adalah sosok yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja, tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, dan tidak lagi menambah utang negara. Pemilihan Presiden 2024 tinggal hitungan bulan. Jika tidak ada perubahan, partai politik dan gabungan partai politik yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan calon presiden dan wakil presidennya mulai tanggal 7 hingga 13 September 2023. Untuk selanjutnya dipilih secara langsung oleh rakyat pada 14 Februari 2024. Sesuai konstitusi, Presiden Joko Widodo tidak lagi bisa maju dalam pemilihan karena sudah 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Sejumlah nama kemudian muncul di berbagai survei sebagai calon presiden Indonesia periode 2024-2029. Ada yang berasal dari partai politik, namun ada juga yang tuna partai. Dari partai politik sebut saja nama Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini bukanlah orang baru dalam pemilihan presiden. Sejak tahun 2004, Prabowo sudah mengikuti pemilihan presiden, wakil presiden. Begitu juga untuk pemilihan tahun 2009, 2014, hingga 2019. Ada juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang unggul di sejumlah survei. Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini dikenal sebagai sosok merakyat, sehingga sering digadang-gadang sebagai tokoh yang cocok sebagai pengganti Presiden Joko Widodo. Sedangkan calon presiden yang bukan anggota partai politik, ada nama Anies Baswedan. Pencetus Gerakan Indonesia Mengajar ini sempat dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tentunya yang smart ya, kemudian yang mempunyai pengalaman untuk mengelola organisasi juga. Presiden nanti itu benar-benar amanah udah pasti ya kan, terus udah gitu juga tidak kan kadang-kadang kan suka ada banyak kepentingan gitu kan, gitu. Maksudnya benar-benar harus di luar kepentingan itulah, kendaraan-kendaraan di belakangnya dia nanti dulu lah. Harga di pasaran itu stabil, itu yang penting untuk ibu rumah tangga seperti saya, dan pendidikan, kualitas guru-guru di